Jumat 27 Desember 2024, sepedaan pagi hari di pinggir sungai Weser kecil di musim dingin ketika cuaca berkabut, suhu dingin 3 derajat, dan indeks kualitas udaranya bagus. Indeks kualitas udara dipengaruhi oleh faktor-faktor alami dan faktor-faktor non-alami. Faktor alami misalnya seperti letusan gunung berapi, kebakaran hutan yang alami, fluktuasi cuaca dan musim, dan perubahan iklim global. Juga dipengaruhi oleh faktor non-alami atau aktivitas manusia seperti emisi kendaraan bermotor, mobil, industri dan pembangkit listrik, pembakaran sampah hutan atau lahan, emisi gas rumah kaca dari pertanian dan peternakan, yang itu juga berkontribusi ke perubahan iklim global. Sebagai warga negara, kita bisa mengurangi emisi dari kendaraan pribadi, yaitu dengan naik transportasi umum, ganti ke kendaraan yang ramah lingkungan, diganti dengan bersepeda atau jalan kaki. Kemudian di rumah kita juga lebih hemat dalam menggunakan energi atau menggunakan energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Kemudian kita kurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilih produk yang ramah lingkungan, berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dengan memilah sampah, mendaur ulang, kemudian meningkatkan kesadaran dan edukasi. Nah, tadi perubahan iklim itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi indeks kualitas udara. Nah, sebelumnya juga telah ada deklarasi Islam tentang perubahan iklim global atau Islamic Declaration on Global Climate Change. Ini adalah inisiatif berbasis agama oleh para pemerhati lingkungan Islam untuk memerangi perubahan iklim yang ditujukan kepada umat muslim di seluruh dunia. Deklarasi tersebut dihasilkan dari Simposium Perubahan Iklim Islam Internasional pada tahun 2015 menjelang konferensi perubahan iklim di Paris. Sama anjingnya. Ini ujung sungai Weser kecil nih, sebelah kiri. Ini ujungnya nih di sini. Tuh ke sana pemandangan sungai tak berujung. Deklarasi tersebut diluncurkan di Istanbul pada tahun 2015. Diselenggarakan oleh Organisasi Kerjasama Islam, kemudian ada Akademi Fikih Islam Internasional, dan diselenggarakan pula bersama oleh Islamic Relief Worldwide dan Yayasan Islam untuk Ekologi dan Ilmu Lingkungan, didukung juga oleh Climate Action Network. Ini ada papan peringatan kalau di musim dingin, hati-hati licin. Kalau ada yang didukung oleh Mufti Agung Libanon dan Uganda dengan para cendekiawan dan guru dari 20 negara. Deklarasi tersebut memberikan pesan yang pertama bahwa berakar pada prinsip-prinsip dan etika Islam dari pengetahuan tentang penciptaan yang dari Al-Quran akan menekankan kewajiban moral dan spiritual untuk memerangi perubahan iklim. Penyeberangan kapal nih. Kan dari situ jembatan nih, kapal nyebrangnya lewat sini kanan kiri. Menyerukan penolakan terhadap keserakahan manusia, kemudian mendorong untuk menghargai keseimbangan alam dan memenuhi peran manusia sebagai pengelola atau khalifah di bumi. Sungai Weser sebelah kanan itu ada gedung tinggi SPB biasanya, tapi nggak kelihatan itu kabut. Ini sebelah kiri jembatan. Jadi ingat Sungai Citandu ya, jembatan Menganti, perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah. Ini juga ada pembangkit listrik tenaga air juga di sini. Pinggir Sungai Pas. Oh, itu banyak burung-burung, apa nggak kedinginan mereka ya? Ini ada ibu-ibu lagi trekking jalan kaki. Oh, ini vibe-nya kayak di Lord of the Rings apa di mana gitu ya. Berkabut, pohonnya meranggas, musim dingin.
Ini sekarang jam 9:19. Kemudian merupakan bagian dari aktivisme iklim berbasis agama global, bersamaan dengan seruan dari agama-agama lain. Ini pemerintah juga membangun fasilitas buat naik ke atas dan turun ke jembatan ini buat pesepeda. Ini di penyeberangan Sungai Weser tuh perbandingannya antara mobil sama sepeda, pejalan kaki ini imbang. Di sini ada fasilitas buat turun buat sepeda biar bisa turun dari jembatan ke tepi sungai melingkar. Hati-hati licin. Ini kalau Musa Isa senang nih meluncur di sini. Nah ini terus ke tepi sungai. Itu dia Sungai Weser. Kalau tadi Sungai Weser yang besar sebelah sana belakang, ini yang di depan Sungai Weser yang kecil. Udaranya seger nih. Terus sebelah kiri ada mbak-mbak yang lari pagi juga jogging. Ini dia Sungai Weser kecil yang udah mati. Rata-rata lulusan yang lari pagi itu udah tua, usianya udah lanjut. Dia sepasang suami istri kayaknya. Ini sebelah kanan ada petugas penjaga pantai, bukan pantai sebenarnya, penjaga sungai. Di sebelah kiri ini buat olahraga, dan ini area kalau di musim panas itu sering dipakai buat kumpul-kumpul, bakar-bakar, olahraga. Di tempat parkir sepeda, sana ada tempat main spill plus, terus ada tempat main air juga. Oh, burungnya pada terbang. Isi atau konsep inti dari deklarasi tersebut dimulai dengan penegasan bahwa Tuhan menciptakan dunia, menekankan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia untuk menjaga yang telah diciptakan. Kentang, jadi disediakan box seperti ini, resmi dan berizin gitu. Dan ini tempatnya tertulis di sini. Jualan kentang sama es krim. Nah, pinggir sungainya sana jauh ya. Jadi di sini nggak ada yang jualan liar atau tanpa izin dan sembarangan. Dan nggak banyak juga. Di sini satu lokasi, nanti di sana deket rewel, deket supermarket, deket jalan, deket satu tram ada satu lagi. Tempatnya tertentu di situ dan memang berizin, bayar pajak juga. Nah, itu tempat air yang ada pembatasnya sebelah sana. Tempat main air. Di sini pinggir sungai tempat duduk-duduk santai. Ini di sore hari kalau musim panas bagus di sini pemandangannya pas terbenam matahari. Nah, ini jalurnya panjang ke sana. Kemudian menyoroti kegagalan manusia dalam mengelola, menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan bumi, kemudian kerusakan pada bumi. Kemudian merujuk pada gaya hidup yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai keramahan terhadap lingkungan dan konservasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai Muslim, kita juga didorong untuk mengurangi jejak karbon. Jadi jejak karbon adalah ukuran dampak seseorang terhadap lingkungan, terutama dalam hal emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2. Semakin besar jejak karbon, semakin besar pula kontribusi terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Dalam Islam, kita juga diberi tugas sebagai khalifah di bumi, sehingga kita dilarang untuk melakukan kerusakan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk efisien dan hemat. Makanan ringan.
Karena Ini banyak yang olahraga. sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Tahun baru ini tanggal 27. Sehingga merusak lingkungan tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga pada makhluk lain termasuk hewan dan tumbuhan yang juga merupakan ciptaan Allah. Jual. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai muslim seharusnya lebih terdorong untuk lebih peduli terhadap lingkungan, menjaga, Makan burung. merawat lingkungan, dan menghindari aktivitas-aktivitas yang bisa merusak Bayar pajak. lingkungan dan bumi. Toilet kamar mandinya.